Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Seseorang bila sudah tiba saatnya akan mendapatkan seorang pendamping. Selang beberapa waktu berikutnya seorang pasti akan menantikan momongan, keturunan, putra-putri sebagai buah dari kecintaan mereka. Akan tetapi pada saat mereka semua sudah berkumpul bersama, ada beberapa hal yang dilupakan. Ada banyak yang sudah tidak lagi terperhatikan. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kabar peringatan bahwa sesungguhnya setelah kehidupan ini akan ada kehidupan yang kedua, di mana di sana ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ada dua tempat. Satu berisi tempat yang sangat membuat orang bahagia, penuh dengan kenikmatan, dan di tempat yang lain penuh dengan siksaan dan penderitaan. Oleh karena itu Allah sampaikan kepada hamba-hambanya yang beriman bahwa mereka harus bisa menjaga diri dan orang-orang yang dicintai dari ancaman yang mengerikan itu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan jagalah keluargamu dari ancaman api neraka. Kaum muslimin wal muslimat, kata-kata ini bukan hanya sekedar berita yang bisa untuk dianggap sebagai kabar biasa, sebagai lintas lalu belaka. Tetapi kabar ini akan diterima oleh keimanan seseorang menjadi rambu-rambu dalam kehidupannya. Bagaimana seorang suami pada saat dia sudah beristri, bagaimana orang tua yang sudah memiliki putra-putri keturunan bisa menjaga diri mereka dari ancaman ini. Benar, saat ini, di saat kehidupan dunia masih berlangsung, semuanya tidak akan bisa membuktikan. Kabar ancaman tentang api neraka itu masih bersifat cerita dan hanya sebatas berita. Benar, tidak ada satupun yang bisa menunjukkan di situ ada api neraka, tempat dia temukan untuk kemudian dikabarkan kepada khalayak. Sekali lagi, semua masih tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Oleh karena itu, apakah yang sudah kita lakukan dalam hidup ini benar-benar terwujud sebagai penjagaan kita, penjagaan diri dan keluarga kita agar supaya terhindar dari ancaman api neraka itu? Sudahkah istri dan anak-anak perempuan kita jaga auratnya agar supaya tidak terlihat? Yang siapapun yang memperlihatkan auratnya kepada orang yang dilarang oleh agama, maka kelak akan diancam dengan siksaan api neraka. Begitu pula pada saat kita ibadah. Apakah sudah kita ajarkan kepada putra-putri kita bahwa jika mereka melaksanakan wudhu harus benar-benar sempurna, sebagaimana kata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumta ilas salati fa asbighil wudhu." Sempurna wudhu akan menjadi syarat keabsahan salat. Jika tidak, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun memberikan ancaman wailun lil aqabi minan nar. Celaka, diancam dengan api neraka untuk bagian tubuh yang tidak terbasuh air wudhu. Kaum muslimin wal muslimat, ini kalau tidak diterima dengan iman, maka dianggap kabar berita biasa-biasa saja. Orang wudhu asal wudhu saja, orang berbusana asal busana menarik dan cukup membuat dia percaya diri saja, tidak memenuhi standar terhindar dari api neraka. Tidak hanya itu, apakah kemudian kita sudah menjaga
apapun yang kita masukkan untuk konsumsi mulut dan tubuh kita. Apakah itu kemudian dari benar-benar sumber yang halal dengan zat yang halal pula, atau kemudian sembarang kita ambil asal kita mau, asal kita suka, kita tidak memperhatikan bahwa itu nanti akan mengancam kita dan keluarga kita untuk dipenuh-penuhkan ke dalam perut kita dengan api neraka. Sekali lagi, apakah kita sudah melakukan penjagaan terhadap diri kita dan keluarga kita, orang-orang yang terdekat dan kita cintai? Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, itulah yang membuat kita teringat bahwa kita tidak boleh kemudian terlena, terlalu bersenang-senang terhadap apa yang disebut dengan harta anak dan keluarga kita. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan kita melupakan peringatan Allah, jangan kita melupakan ancaman Allah, jangan kita melupakan apa-apa yang menjadi ketetapan Allah, karena kita telah berbahagia, bernikmat-nikmat dengan harta dunia dan keluarga kita. Sekali lagi, kalau kita tidak jaga dengan sebaik-baiknya, maka ancaman itu tidak akan mungkin kita bisa selamat darinya. Jika kita tidak menjaga dari sekarang, saat kita hidup bersama keluarga, maka kita pun tidak akan pernah bisa berbagi penderitaan dan minta bantuan serta pertolongan kepada yang lainnya. Terbukti Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwa pada saat hari kiamat sudah tiba, yauma yafirrul mar'u min akhi, pada hari itu seorang sudah tidak lagi bisa bersama-sama. Apakah dia harus sendiri lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dari ibu dan bapaknya, wa sahibati wa bani, dari saudara-saudara, kawan, bahkan putra-putrinya. Siapapun tidak akan bisa saling membantu dan meringankan. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Masing-masing di antaranya harus bertanggung jawab atas perbuatan yang pernah dia lakukan di dunia. Inilah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah yang selalu harus kita perhatikan dalam hidup ini. Mari kita jaga diri kita, mari kita jaga harta kita, mari kita jaga keluarga kita. Jangan sampai terkena ancaman api neraka, khususnya kelak ketika di hari perjumpaan kepada Allah Subhanahu wa taala di kehidupan yang kedua saat hari kiamat tiba. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba yang beriman, hamba yang senantiasa terjaga dari berbagai macam dosa dan kemaksiatan, hamba yang diselamatkan dari ancaman api neraka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.